Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Ketimpangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki baik dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik dan swasta dapat melanggar hak akses yang sama terhadap pelayanan publik, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Dalam masyarakat sendiri, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat akibat praktik dan budaya patriarki yang masih sangat kuat. Praktik ini pun kerap sekali merugikan kaum perempuan yang seringkali termarginalkan. Maka dari itulah kesetaraan gender sangat diperlukan. Dari berbagai polemik yang ditimbulkan akibat dari isu kesetaraan gender, lantas, bagaimanakah sesungguhnya perspektif agama Islam dalam melihat kesetaraan gender tersebut? Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita terdapat di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum laki-laki. Asy-Syaikh Ibnu Ba'as berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, mengejar anak-anak perempuan, mengurus sekolah mereka, dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Dalam perspektif Islam, semua yang menciptakan Allah SWT berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan qudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Syekh Mahmud Saltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagai telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Di sisi lain, dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran memuji ulul albab, yaitu yang berpikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah Al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab, ditegaskannya bahwa maka Tuhan mereka yang mengabulkan
permintaan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 195. Ini berartikan bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dan dalam potensi intelektualnya. Mereka juga dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah SWT, serta apa yang mereka pikirkan dari dalam ayat ini. Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki adalah pemimpin para perempuan. Adapun di dalam Islam, gender dalam perspektif Islam tidak memiliki perbedaan yang dapat menghantarkan kepada kecemburuan sosial pria maupun wanita. Baik pria maupun wanita, tolak ukur kemuliaannya diukur dari amal baiknya masing-masing. Pria maupun wanita sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, sesuai dengan kemampuan fisik yang secara takdir memang memiliki banyak perbedaan. Islam juga sangat memuliakan wanita, karena di dalam Islam, wanita diwajibkan untuk dihormati, sebagaimana sabda Rasulullah, "Hormati ibumu, ibumu, ibumu." Bentuk Islam memuliakan wanita adalah dengan memberikannya kewajiban menutup aurat yang tidak membentuk tubuh, agar meminimalisir tindakan yang dapat melecehkan wanita. Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja sebagaimana pria, namun tentu saja pekerjaan apapun bagi pria maupun wanita harus berada di dalam pekerjaan yang halal thayyiban. Hanya saja, status bekerjanya wanita dan pria itu berbeda. Jika sudah menikah, maka kewajiban bekerja ada di tangan pria, sedangkan wanita yang bekerja akan bernilai sebagai sedekah pahalanya, dan tidak wajib untuk seorang wanita bekerja.